Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya baru ini akan meneruskan dari ngaji kitab yang kemarin. Kita membahas Alfiyah Ibnu Malik. Nah, ini babnya tentang kalam, nggih. Jadi sudah memasuki kalam, tidak seperti kemarin saya sangat kaku. Maka kalau sekarang ini akan lebih nyantai, nggih, karena nanti akan saya sambil rokokan. Ini tujuannya tetap sama, ini untuk saya belajar sendiri pribadi, dan yang kedua saya juga melatih nopo speak up nih, melatih uh, bahasa Indonesia saya ini loh, biar lebih baik, biar sering digunakan, karena biasa sehari-hari ngomong bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia ini sering nggak kepake. Nah, ini akan saya latih bahasa Indonesia saya memakai nanti penjelasannya. Oke. Oh ya, catatan, ini nanti videonya tidak pernah saya potong ya, jadi ya rekaman ini yang saya rekam ini nanti langsung saya kasih uh, edit nopo ini apa namanya kitabnya ini. Nah, kemudian nanti kan saya foto terus saya masukkan di apa namanya tadi aplikasinya ya, KineMaster ya, itu KineMaster, nanti saya kasih audionya di situ. Ya kemampuan edit saya cuma seperti itu ya. Oke, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Oh, jangan lupa panjenengan itu kalau mau baca kitab ini ya kirim Fatihah kepada mualifnya ya, terutama kiai kiai panjenengan. Terus kemudian mualifnya tentu saja yang pertama harus kanjeng Nabi dulu dikirim napa tawasul. Langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Al kalamu wa ma yata'alafu minhu. Al kalamu utawi iki bab martelakake kalam. Wa maka lan kalimat yata'alafu kang den susun apa kalimat minhu saking ma. Kalamuna utawi kang aran kalam mungguh kita ulama nahwu iku lafdhan lafat mufidu kang aweh faedah apa lafat kastakim kaya lafat istakim istiqomah sapa sira meloncat. Wal kalim utawi kalim iku ismun kang aran kalam se wa kalim utawi kang aran kalim iku ismun aran se awal kalim kang aran kalim iku ismun isim wa fi'lun nan fi'il summa harfun nuli huruf. Wahidu kang utawi ijen-ijene kalam iku kalimatun aran kalimah. Wal qaulu utawi qaul iku amun nyumrambai apa qaul ing jamak mudzakkar. Wal kalimatun utawi kalimat iku qad ya qad yu am. Den sejo biha kelawan kalimat apa al kalamu kalam wal jari bil jari nggih, bil jari manjingi i'rab jar. Wa tanwinilan bisa den tanwin. Wanita lan huruf nida wa alan al. Wa musnatin lan bisa dadi musnad ilaih iku al ismi. Iku lil ismi nggih, tetep kaduwe kalimat isim. Tamyizun utai perkara kang bedakake apa tamyizun utai perkara kang bedakake hasol kang hasil apa tamyiz. Bita fa'alta, bita fa'alta. Kelawan tak lafat fa'alta ai tak fi'il, itu untuk mutakalim mukhatab dan ghaib, mukhatabah. Wa atat lan ta'e lafat atat wa ya af'ali lan ya lafat if'ali. Wa nuni akbilana lan nune akbilana ainun taukid fi'lun utai fi'il iku yang jali dadi pertelo apa fi'il. Qaluhu kalimatun kasirun kelawan hukum kang akeh filugotin ing dalem lugot la fi istilahi ora ing dalem istilah. Kakolihim kaya ucapane wong Arab la ilaha illallah, rupan lafat la ilaha illallah. Wa ya utawi la ilaha illallah iku kalimatu ikhlasin, kalimat ikhlas. Qalu bil jari nahwu marortu lewatan sapa ingsun bi gulamin tetemu kelawan bi gulami zaitin tetemu kelawan puno kawan zaid. Al fadilu kang apa kang fadil apa gulam sing apa utama nggih. Wa tanwinu qalu tanwinu al muqasimu kang dadi kebagi apa tanwin litam kini maring tamwin tamkin kazaitin kaya lafat jaitin warajulin lafat rajulin wali tangkirinan maring tanwin tangkir nahwu sepadane lafat marortu lewatan sopo ing kusun bisi bawaihin tatamu kelawan di bawah wali muqabalati lan tanwin muqabalah nahwu muslimatun atau muslimatin wal iwadin lan tanwin iwad wahya utawi tanwin iwad iku ima iwadun ono kalane dadi ganti anil jumlati saking jumlah wa utawi jumlah iku lil haqi tanwin kang tetemu liit maring lafat it nahwu sepadane contoh yauma idin wa antum
hina idin antum utawi sira kabeh, hina idin nalikane tumekane roh ing kulu menjing tak iku tang turun padha ningalono sapa sira kabeh, ai hina tegese ing dalem hina id balagot nalikane tumeka apa aruh-uruh al hukuma ing guru menjing, wa ima iwadon lan ono kalane dadi ganti anil kalimati saking kalimat tegese saking isim ya. Nahwus pada contoh kulun wa ba'dun fi nahwi kulu ayin kun insanin, kul ngucapa sapa sira kulun utai saben-saben menungso, ai kulu insanin tegese saben-saben menungso, wa fadzalna lan wis ngutamaake ingsun ba'duhum ing sebagiane rasul ala ba'din ing atase rasul kang meneh, ai ala ba'dihim tegese ing atase rasul kang meneh, wa ima iwadun lan ono kalane dadi ganti anil harfi saking huruf, nahwu jawarin aslu jawariyu wa qawasin aslu wasiyu, iwadon krono are dadi ganti anil ya saking ya al mahdufati kang den buang firuhi ing dalam firofi ing dalam tingkah rafa wal jari lan jar, qaluhu nida wa ya utawi nida iku adua ngundang biya kelawan ya au ihda ikhwatiha utawa salah suci ni pira-pira sedulure ya, nahwu sepadane contoh ya zaitu, qaluhu wa al nahwu al farosu jaran, al gulamu guna kawan, qalu wa musnatun nahwu zaitun utawi zaid iku imun kang ngadeg, qalu wa ya af'ali nahwu apa kuwi tulisane kumi ya Hindu ngateko sapa sira wadon ya Hindu, wa takwimina ngateko sapa sira wadon ya Hindu, qaluhu nunu akbilana ai nuni taukid tegese nun taukid, sakilatan iku sakilatan kang den tasdid ka anta kang den tasdid apa nun taukid gitu. Oh ngene salah ai nuni taukid tegese nun taukid sakilatan kang den tasdid atau sing tebal nggih, kanat ono apa nun taukid iku khafifatan kang den sukun sing enteng maksudnya, nahwu akbilanna karo wala nasfa'an wakot ijtimi wakot ijtama'a teman-teman dadi kumpul fi qouli ta'ala ing dalam dadi kumpul apa sakilah karo khafifah ini fi qouli ta'ala ing dalam dawe Allah taala la yusjananna wa la yakunan minas soghirin, la yusjananna yakti den kuncara temen sapa Yusuf liyakunan yakti ono temen sapa Yusuf iku minas sogirin setengah saking wong kang ino kabeh. Itu dari tambahan berapa nadom tadi untuk penjelasan ini sebagai berikut nih. Yang pertama tadi sebentar, kalamun labdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfun likan waktuhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad. Berarti kalam ini menurut ulama nahwu atau ahli nahwu, ahli nukho bahasanya itu adalah lafaz yang berfaedah dan yang tersusun seperti lafaz istaqim. Ini sudah kita pelajari di kitab Jurubiyah ya bahwasanya kalam itu yaitu yang kalimat yang berfaedah kemudian tersusun. Ini dicontohkan seperti lafaz istaqim, sedang yang namanya kalim itu tersusun dari isim, fi'il dan huruf. Wahidu kalimatun ini setiap satu persatu dari kalim itu dinamakan kalimat. Sedangkan qaul itu mencakup semuanya, jadi mencakup kalam, mencakup kalim dan kalimah. Beda ya, qaul ada kalam, ada kalim, ada kalimah. Dan kalimat itu terkadang disengaja diucapkan dari kalam. Nah, gitu. Jadi keterangannya pengertiannya dari kalam sendiri itu secara bahasa adalah yaitu lafaz yang dicetak untuk memberikan sebuah makna. Ya. Lafaz yang dicetak untuk memberikan sebuah makna, baik berfaedah maupun tidak, ini tetap dikatakan kalam kalau dia jadi ada maknanya ya. Sedangkan secara istilah itu artinya atau secara bahasanya secara istilah itu kalim atau kalam itu labdun mufidun murakabun, itu lafaz yang berfaedah dan tersusun. Seperti contoh zaitun qaimun, dia tersusun, artinya zait berdiri, zaitun qaimun. Dan lafaz istaqim tadi berdirilah, lafaz ini tersusun karena menyimpan domir ya, domir mutatir, domir yang tersimpan ya. Al-Muradi itu pernah berkata dalam syarah tashilnya, ini disebutkan bahwa dalam kalam juga disyaratkan haruslah diungkap oleh satu orang. Nah, oleh karenanya syarat-syarat tersebut mengecualikan jika ada dua orang laki-laki, yang satu mengucapkan lafaz
yang menjadi mubtada dan yang satunya khobar, maka yang semacam ini tidaklah disebut sebagai kalam. Nah, kalam menurut ahli itu harus memenuhi 3 item sebagai berikut ya. Yang pertama lafadznya, huwa as-sautu mustamilu ala ba'dil hurufi, yaitu yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Ada kalanya yang hakikat seperti lafadz zaitun, dan ada yang takdir seperti lafadz atau seperti domir mustatir tadi ya. Perkara yang tidak mengandung huruf hijaiyah seperti tulisan isyarat dan lain-lain yang menurut istilah bahasa dinamakan kalam, ini tidak bisa dinamakan lafadz. Nah, ini menurut ulama nahwu. Kemudian pembagian lafadz sendiri yaitu ada istilah lafadz muhmal, yaitu lafadz yang oleh wadi'ul lughat atau peletak bahasa ini tidak digunakan untuk menunjukkan makna, seperti lafadz daizun, jadi kebalikannya dari lafadz zaitun. Kemudian lafadz yang mustakmal, yaitu lafadz yang oleh wadi'ul lughat tadi, peletak bahasa tadi, digunakan untuk menunjukkan makna, seperti lafadz zaitun. Pembagian lafadz mustakmal ini yang pertama yaitu mufrad, yaitu lafadz yang juz atau bagian dari lafadznya ini tidak bisa menunjukkan juz maknanya, ya, seperti lafadz zaitun. Kemudian murakab, jadi lafadz yang juz dan lafadz itu tidak bisa menunjukkan makna. Sedangkan jika melihat dari sisi yang lain, ini bisa menunjukkan makna. Yo, seperti lafadz Abdullah, nama orang. Lafadz ini jika ditinjau dari segi alamiah, sebagai nama, yo, alam, maka juz lafadznya seperti lafadz Abdul, tidak bisa menunjukkan juz maknanya, seperti tangan dan lain-lain. Namun ini jika dilihat dari sisi idhofah, maka masing-masing dari lafadz Abdul dan lafadz Allah itu menunjukkan makna, yaitu alamiah tadi. Kemudian mu'alaf, yaitu lafadz yang juz-juz dari lafadz ini bisa menunjukkan madlul, madlul lain ya, dari semua sudut pandang. Yes, itu tadi ya. Yes, intinya muhmal, mustakmal, ini tidak ada, ini bisa diterangkan di forum atau di tempat kalian mengajar, bisa tidak, nggak apa-apa. Yang jelas seperti itu penjabarannya sedikit ya. Kemudian al-mufid, huwa al-mufimu makna yahsunu as-sukutu alai bihaisu la yabqa lisami'i intidaru muqayyadun bih, itu memberi kefahaman pada makna yang diamnya mutakalim, diamnya pembicara dan same pendengar itu dianggap bagus sekira same itu sudah tidak menunggu yang dikoyit ya, atau yang ditentukan dengan menunggu yang sempurna. Seperti contoh zaitun, seperti contoh koma zaitun, zait berdiri. Dari definisi di atas ini, maka fi'il muta'addi yang sudah menyebutkan fa'ilnya ini belum ada maf'ul bihnya, bisa dinamakan mufid dan kalam. Karena hanya menunggu sebentar kelanjutannya. Ucapan mutakalim ini tidak seperti lama atau sempurnanya menunggu ketika fi'il ini belum menyebut fa'il, mubtada belum menyebutkan khobar, dan jumlah syartiyah ini belum menyebutkan jawabnya. Ini menurut qaul rajih, faedah dalam kalam ini tidak disyaratkan nopo tajudul faedah atau berupa faedah yang baru. Ya, seperti lafaz an-naru harro, api itu panas. As-sama'u fawqana, langit itu di atas kita. Walaupun Sami sudah memahami maknanya, kedua contoh tersebut dinamakan kalam. Karena bila tajadul faedah ini diisyaratkan, maka akan menimbulkan suatu susunan kalimat yang dinamakan kalam jika Sami'nya itu belum mengerti, dan tidak dinamakan kalam bila Sami'nya sudah mengerti. Sedang yang dilihat dari zatiyahnya lafaz ini sudah bisa memberi faedah, bukan melihat Sami'nya ya. Kemudian yang ketiga yaitu murokab. Wa murokab min kalimata ini fa'aksaru tarkiban isnadiyah, yaitu lafaz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih dengan susunan isnadi atau penisbatan atau penyandaran hukum yang menjadi kesempurnaannya faedah. Lagi-lagi seperti contoh koma zaitun, Zaid telah berdiri, atau hadza zaitun, ini Zaid, atau juga istaqim, berdirilah. Nah, ini yang tadi yang mengandung domir laki-laki tadi. Ini murokab yang menjadi persyaratan kalam ini harus berupa susunan isnadi. Maka ini mengecualikan tarkib idhofi dan tarkib masji dan tarkib tausifi atau tarkib takiti juga. 3 syarat di atas yaitu lafadz, mufid, dan murokab harus kumpul dalam satu kalam. Nah, ucapan Imam Ibnu Malik Istaqim ini memberikan isyarat bahwa ilmu itu tidak akan berhasil kecuali dengan istiqomah dan takwa, seperti itu. Nah, ini tambahan ya, masih ada satu syarat lagi yang tidak disebutkan oleh Kiai Nazim atau Kiai Ibnu Malik ini dari kitab asalnya, yaitu syarah keempat yang berupa wad', yaitu maksud dari wad' yaitu ja'lul lafzi dalilan alal makna, itu menjadikan lafaz agar menunjukkan suatu makna atau pengertian. Dan pembicaranya ini disengaja serta dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi ucapan orang mengigo
atau ucapan berbahasa selain Arab ini tidak termasuk wadhu. Ini menurut ahli nahwu. Kemudian yang kedua tadi pengertian kalim yaitu jamak dari kalimah. Kalim itu jamaknya dari kalimat, ya maksudnya kalim sendiri itu adalah kalam manusia. Itu pengertian kalim secara nahwu yaitu lafadz yang tersusun dari 3 kalimat atau lebih. Itu yang dinamakan kalim. Ya, seperti contoh in, zaitun. Yaitu susunan kalimat kalimat in itu huruf fiil, koma itu fiil, zaitun itu isim. Kemudian hadza rajulun qaimun itu juga berkumpulnya 3 isim. Fa'ala, doroba, nasoro itu berkumpulnya 3 fiil. Fi, lan itu berkumpulnya 3 huruf. Nah, kumpulan 3 kalimat atau lebih ini baik semuanya berupa isim atau fiil atau huruf atau semacamnya, berfaedah ataupun tidak, ini dinamakan oleh kalim. Ya, dinamakan kalim. Ya. Yang penting kumpul tiga ya tadi 3 lafaz. Karena kalim adalah jamak mufradnya kalimah. Ya. Orang yang pertama kali membagi komponen kalim ini seperti yang di atas ini dan menamakannya kalim adalah sahabat Ali radhiyallahu anhu atau sahabat Ali karamallahu wajhah. Pengertian kalimah tadi kita sudah mengetahui definisi kalim, kemudian sekarang kalimah. Ya, ini beda lagi kalim dan kalimah. Tadi kan kalim adalah jamaknya dari kalimah. Ini jadi mufradnya ini ya, yaitu lafadz yang dicetak untuk menunjukkan pada makna mufrad. Dari definisi tersebut ya, ini mengecualikan lafadz yang tidak punya makna. Seperti lafadz yang muhmal, seperti contoh tadi zaitun atau kebalikannya zaitun, dizun tadi ya. Dan ini mengecualikan lafadz yang murokab dan lafadz yang menunjukkan makna tidak secara wadha ini tapi secara topi'i atau kewataan, seperti suara dari orang yang tidur. Kan biasanya ngorok ih. Nah, ini menunjukkan makna tidur sangat sangat terlelap, dan orang batuk yang bersuara ini juga menunjukkan makna sakit pada dada. Kemudian pembagian kalimat ini terbagi menjadi 3 ya, yaitu kalimat isim, fiil, dan huruf. Kita sudah sangat relevan. Berikut keterangannya masing-masing dari pembagian kalimat, yaitu kalimat isim. Untuk kalian sudah tahu ya, wa kalimat dalat ala makna fi nafsiha walam taktarin bi zamanin wat'an, yaitu kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya tanpa membutuhkan lafaz lain dan tidak disertai zaman secara wadhu. Definisi tersebut ini dimasukkan dalam pembagian isim. Lafaz seperti contoh amsi, maknanya kemarin. Jadi karena lafaz ini menunjukkan makna yang serupa dengan zaman, bukan zamannya yang menyertai makna aslinya ya. Kemudian contoh as-subuhu, minum di pagi hari, dan lain-lain. Seperti contoh al-qubuku, minum di akhir hari, al-qilu, minum di siang hari. 3 lafaz ini tetap isim karena walaupun menunjukkan makna disertai dengan zaman, namun zaman yang menyertainya itu bersifat mutlak, tidak diketahui apakah zaman itu madhi, zaman hal, ataupun zaman istiqbal. Isim fa'il dan isim maf'ul. 2 isim ini disertai dengan zaman tapi tidak secara wadhu ya, tidak dari asal cetaknya, melainkan dengan cara yang luzum, yang bahwa makna pekerjaan yang ada padanya tentu harus ada zamannya, seperti itu. Isim tadi, kemudian kalimat fi'il yaitu wa kalimatu dalat ala makna fi nafsiha, dirinya sendiri, muqtarinatan bi ahadil azminat al azminati salasati wat'an, itu kalimat yang menunjukkan dengan dirinya sendiri dengan disertai salah satu dari 3 zaman, yaitu zaman madi, zaman hal, zaman istiqbar. Ini secara wadhu ya. Contoh kataba, sudah menulis. Nah, lafaz ini menunjukkan makna pekerjaan dan disertai dengan madi ya, maka dinamakan fi'il madi. Kemudian yaktubu, sedang atau akan menulis. Nah, lafaz ini menunjukkan makna pekerjaan dan disertai zaman hal atau zaman istiqbal, maka dinamakan fi'il mudhari. Uktub, menulislah. Lafaz ini menunjukkan arti pekerjaan yang disertai dengan zaman hal dengan memandang insya-nya atau perintahnya, dan zaman istiqbal dengan melihat wujudnya pekerjaan, dan dinamakan ini adalah fi'il amr. Kemudian kalimat huruf yaitu makna yang menunjukkan makna dengan membutuhkan lafaz lain yang tidak disertai zaman ya, wa kalimatun dalat ala makna fi ghairiha walam taktarin bi zamanin. Semisal huruf min, lafaz ini bisa menunjukkan makna ibtida atau memulai bila digabungkan dengan lafaz lain. Contoh sirtu minal hujrati ilal masjidi, saya berjalan mulai dari kamar sampai masjid. Kemudian pengertian qaul ya. Qaul adalah huwa lafdzun qad afada mutlaqan, yaitu lafaz yang berfaedah, maksudnya mengandung makna secara mutlak. Ini baik tersusun maupun tidak, memberikan pengertian atau tidak, memberikan kesempurnaan dalam mengerti atau belum. Jadi orang itu baik dia mengerti perkataannya ataupun tidak, itu tetap dinamakan qaul. Nah, dari definisi tersebut, qaul ini lebih umum dibandingkan kalam, kalim, dan juga kalimah, maka bisa mengucapkan ketiganya.
Ini contoh dari qaul seperti lafaz kum, berdirilah, qad ini juga qaul. Kemudian inna zaidan irtaqa itu juga qaul, Zaid naik pada derajat luhur. Bahkan bisa mencakup selain ketiganya seperti lafaz ulamu zaitun. Lafaz ini bukan kalimat karena tersusun, juga bukan kalam karena belum memberikan faedah, juga bukan kalim karena hanya kumpulan kalimat. Ini bisa dikatakan qaul, ya. Kemudian mengucapkan kalimat untuk kalam. Nah, dalam gramatika Arabiah banyak sekali pengucapan kalimat untuk kalam atau jumlah yang berfaedah. Contoh, la ilaha illallah ini diucapkan kalimat ikhlas, akan tetapi dalam istilahnya pun tetap dinamakan kalam. Kemudian nadam yang kesekian ya, ketiga dan keempat ini kalimat isim atau tanda-tanda kalimat isim. Ya, yang utama makna secara letter-letternya yaitu kalimat isim itu ditandai dan bisa dibedakan kalimat yang lain dengan 5 perkara, yaitu i'rab jar, 2 tanwin, 3 nida, 4 masuknya apa tadi? 5 isnad. Kalimat fi'il ini bisa dibedakan dari, kemudian yang nanti terakhir, kalimat fi'il ini bisa dibedakan dari kalimat yang lain dengan beberapa tanda, yaitu satu tak fa'il seperti contoh fa'alta tadi, tak ta'nis asakinah seperti lafaz anta, ya fa'il seperti ya muannats mudzakkar seperti lafaz if'ali, kemudian nun taukid seperti lafaz aqbilana. Sudah lama ya, sudah berapa menit ini? Sudah setengah jam. Lanjut ya. Untuk penjelasannya tadi, tanda-tanda kalimat isim, yaitu kalimat isim itu memiliki 5 atau 4 tanda ya, yaitu i'rab jar, tanwin, nida, kemudian masuknya, kemudian isnad. Ini apa penjelasannya, yaitu yang pertama tanwin. Tanwin yaitu apa, non mati yang bertemu dengan akhirnya kalimat isim, yang wujud dalam pengucapannya, yang nopo bisa dilihat atau berwujud dalam pengucapannya namun tidak berwujud dalam tulisan, yang tidak untuk taukid. Contoh zaitun qaimun. Pembagian tanwin sendiri di sini dikatakan ada tanwin tamkin, ini juga disebut tanwin sorfi, tanwin amkan ya, yaitu tanwin yang bertemu dengan mu'rab yang munsharif, yang berfaedah menunjukkan pada ringannya isim dan menunjukkan bahwa isim tersebut menetapi pada keisimannya karena tidak serupa huruf sehingga dimabnikan, dan tidak serupa fi'il sehingga dicegah dari tanwin. Contoh rajulun zaitun. Tuh. Kemudian yang kedua tanwin tankir, yaitu tanwin yang bertemu dengan isim-isim yang mabni yang berfaedah untuk membedakan antara makrifat dan nakirohnya lafaz. Contoh ja'a sibawaihin. Jika haknya lafaz sibawaihin tidak ditanwin, ya maka ini termasuk isim makrifat. Dan yang dimaksud sibaweh yang tertentu seperti Imam Sibaweh atau ulama nahwu, jika haknya ini ditanwin, nah maka termasuk isim nakiroh. Dan yang dimaksud setiap orang, yang dimaksud di sini ada setiap orang yang bernama Sibaweh. Bisa temanmu, bisa mereka semua itu yang namanya sibaweh. Tapi kalau ditanwin maka maknanya menjadi jika tidak ditanwin maka maknanya menjadi makrifat, seperti itu. Yang ketiga yaitu tanwin iwat, itu tanwin yang mengganti untuk perkara lain. Ya, tanwin iwat ini dibagi menjadi 3 lagi, iwat anil jumlah dan iwat anil ismi, iwat anil harfi, ya, seperti itu wis pokoknya yaitu anil jumlah ini yang apa sini tanwin pada lafaz id itulah untuk mengganti jumlah setelahnya, ya contoh wan tumukina idin tangburun, kamu semua ketika sampainya roh di tenggorokan itu sama memandang, teman. Tanwin pada id itu mengganti jumlah id balauti arruhul qauma yang dibuang untuk meringkas atau istighor, untuk memperindah atau tahsin ya. Kemudian iwat anil ismi yaitu tanwin yang bertemu dengan kul dan sesama sebagai pengganti dari mudhof ilaih. Contoh kulun qaimun, asalnya yaitu kulun an-nasi qaimun. Kemudian lafaz nas ini dibuang dan diganti dengan tanwin ya. Kemudian yang terakhir tanwin iwat anil harfi, yaitu tanwin yang bertemu dengan sesamanya lafaz jawarin atau kuasin dalam tingkah rafa dan jar. Alhamdulillah ini proses. Kemudian sudah ya, sudah banyak ini. Kita lanjut. Oh lagi masih ada lagi nih, tanwinnya ada banyak ini, tanwin muqabalah ya, yaitu tanwin yang bertemu dengan jamak muannats salim sebagai perbandingan dari nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Contoh muslimatun. Nah, tanwin pada lafaz ini sebagai bandingan dari nun yang ada pada lafaz muslimuna. Kemudian ada tanwin darurah, yaitu tanwin yang bertemu dengan munada, lafaz yang dipanggil yang mabni, baik yang rafa maupun yang nasab. Contoh yang rafa itu seperti lafaz salamullahi ya matoron alaiha.
Walaisa 'alaika ya ma tursalam. Kemudian yang mabni nasab yaitu ya tukayan laqad waqa ka auqi. Kemudian tanwin ziyadah ini dinamakan juga tanwin munasabah, yaitu tanwin yang bertemu dengan isim ghairi munsharif dengan tujuan untuk menyerasikan atau penyerasian. Ya, contoh bacaan Imam Nafi ini salah silan walalan dengan baca tanwin pada lafaz salah silan ini Pak, padahal berupa sigot mutajumu yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, ini untuk menyerasikan dengan lafaz setelahnya. Kemudian yang ketujuh tanwin taksir ya, dinamakan juga dengan tanwin hamzi, yaitu tanwin yang bertemu sebagian isim yang mabni yang berfaedah untuk menunjukkan makna banyak. Seperti contoh haulai qaumuka, mereka orang banyak, itu kaummu. Kemudian yang ke-8 tanwin hikayah, itu tanwin yang bertemu dengan isim ghairi munsharif untuk menceritakan atau hikayat aslinya. Seperti contoh daribatun waznu fa'ilatun, midrobun waznu mif'alun. Lafaz mif'alun dan fa'ilatun ini adalah isim ghairi munsharif ya, karena tidak karena wujudnya dua ilat yaitu alamiah dan taknis, kemudian diberi tanwin untuk menghikayahkan, menceritakan ya mauzunya ya, seperti lafaz midrobun dan doribatun. Kemudian yang ke-9 tanwin taronum, yaitu tanwin yang bertemu dengan apa khofiyah atau akhir bait yang ditujukan karena bertemu huruf ilat. Seperti contoh akilun alama adik wal itaban wa quli in sobatu laqad asobat. Wahai wanita pencela, tinggallah perbuatan mencela karena aku tidak akan mendengarkan pada suatu yang kau inginkan, yaitu yang terbaik bagimu adalah mengakui kebenaran sesuatu yang aku lakukan. Lafat al ita tani dan asoban asalnya itu asoba karo itaba. Kemudian alif diganti tanwin untuk meninggalkan taronum atau membaguskan dan meliuk-liukkan suara. Kemudian yang terakhir ada tanwin goli, tanwin yang bertemu dengan khofiyah al muqayyad, akhir bait yang huruf akhirnya berupa huruf sukha yang mati. Seperti itulah pokoknya. Capek ya. Lanjut. Nah, ini untuk tambahan saja, ini tidak semua tanwin ini bisa masuk kepada kalimat isim. Ulama sepakat ada 4 tanwin yang khusus masuk pada kalimat, yaitu tanwin tamkin, tanwin muqabalah, tanwin iwad, dan tanwin tamkir. Dan ada 4 tanwin lagi yang kekhususannya ini masuk pada isim yang dipertentangkan oleh para ulama, yaitu tanwin darurat, tanwin ziyadah, tanwin taksir, dan tanwin hikayah. Nah, namun untuk mengikuti qol rojeh, 4 tanwin tersebut masuk khusus pada kalimat isim, sedangkan tanwin taronum dan tanwin goli ini menurut qol rojeh bisa masuk pada kalimat isim, fiil maupun huruf. Kemudian tanda isim berupa jar. Tanda kalimat isim yang kedua ini adalah al-kafu ya, istilah dari khofat. Ini merupakan istilah ulama Kufah. Sedang untuk ulama Basrah sendiri ini mengistilahkan dengan jar ya. Menurut istilah nahwu, khafat adalah yaitu perubahan yang tertentu yang ditandai dengan kasroh dan perkara yang menggantinya. Seperti contoh bismillahirrahmanirrahim, ini dalam contoh ini mengisyaratkan bahwa khafat atau jar itu disebabkan oleh 3 hal, yaitu karena masuknya huruf bi ismin. Ya, kemudian idofah seperti lafaz bismillahi, kemudian tabe ini mengikuti lafaz lain seperti sifat ya, seperti lafaz ar-rahman. Kemudian tambahan lagi ini untuk i'rab khafat, nah hanya tertentu masuk pada kalimat isim, ini tidak bisa masuk kepada kalimat fi'il maupun huruf ya, karena khafat adalah tandanya mudhof ilaih, sedangkan mudhof ilaih hanya berupa kalimat isim atau asal dalam i'rabnya adalah kalimat isim. Sedangkan fi'il mudhari ini di'irabi karena ada kesamaan dengan kalimat isim. Kemudian ulama ingin membedakan yang asal yaitu isim dengan menggunakan i'rab khafat. Nah, ini supaya tidak ada keserupaan antara yang asal dengan yang cabangan. Kemudian tanda isim itu berupa nida ya, nida yaitu memanggil dengan menggunakan huruf ya atau salah satu dari saudara-saudaranya ya. Seperti contoh ya zaitun ya, nida juga menjadi tanda kekhususannya kalimat isim karena hakikatnya munada atau lafaz yang dipanggil adalah maf'ul bih, dan maf'ul bih hanya bisa terjadi pada isim. Kemudian tanda isim yang selanjutnya yaitu al, alif dan lam. Ini menerima masuknya al merupakan alamat isim yang baik berupa ma'rifat ziyadah maupun mausulah. Seperti contoh yang ma'rifat itu arjuluh, kemudian yang ziyadah al abbasu, kemudian yang mausul al doribu. Nah, ini catatan ulama terjadi khilaf di dalam al-mausul. Ini menurut al-faqihi terdapat al-mausilah hanya masuk pada kalimat isim dan tidak masuk kepada kalimat fi'il kecuali dharurat syair. Ini menurut Imam Malik, Ibnu Malik maksud saya, ini berpendapat al-mausulah bisa masuk kepada fi'il mudhari dalam tingkah ikhtiar. Seperti contoh ma anta bil hakami turdo hukumatuhu. Kemudian al-istifhamiyah hanya masuk kepada fi'il madhi. Seperti contoh al-fa'alta.
yang bermakna hal fa'alta. Para ulama ini menentukan al hanya masuk pada kalimat isim karena al berfaedah mentakyin, mahkum alaih atau menentukan perkara yang dihukumi, sedangkan mahkum alaih hanya berupa kalimat isim. Kemudian tanda isim yang berupa isnad atau disandari hukum ya. Isnad yaitu lafadz yang menunjukkan bahwa musnad ilah atau perkara yang disandari hukum ini adalah isim. Contoh zaitun qaimun. Hukum berdiri ini disandarkan kepada Zaid. Tambahan, kalimat fi'il dan huruf tidak bisa diisnadi hukum. Hal itu karena fi'il adalah khobar atau hukum ya. Dan ketika khobar disandarkan pada sesamanya, maka mukhatab ini tidak bisa mengambil faedah. Begitu pula kalimat huruf tidak boleh diisnadi uh, dengan hukum atau kabar ya. Karena kalimat huruf ini tidak memiliki makna tanpa dibantu lafadz lain. Oleh karena itu, mengisnadkan secara sesuatu pada huruf tidak akan memberi faedah. Begitu pula kalimat huruf yang diisnadkan pada kalimat yang lain, ini juga yang lain yang juga tidak berbeda. Kemudian tanda-tanda fi'il ini kemudian, nah pemusonab Imam Ibnu Malik ini menjelaskan bahwa fi'il akan berbeda dengan isim dengan tanda-tanda sebagai berikut, yaitu takfi'il. Kalimat fi'il ini bisa ditandai dengan masuknya takfi'il secara mutlak ya. Jika dibaca dhammah menunjukkan arti mutakalim seperti lafaz fa'altu, saya telah bekerja. Jika dibaca fathah menunjukkan arti mukhatab seperti lafaz fa'alta, kamu telah bekerja. Jika dibaca kasrah menunjukkan arti mukhatabah seperti lafaz fa'alti, nopo kamu perempuan telah bekerja. Kemudian tak taknis asakinah ini bisa kemasukan tak taknis yang mati atau sakinah, termasuk tanda dari kalimat fi'il ya. Nopo nikmat atat isat, ini sedang tak taknis yang berharokat bukan termasuk tanda fi'il karena bisa masuk pada kalimat isim juga dan juga masuk kepada huruf. Ini contoh muslimatun, ini masuk kepada kalimat isim ya, tak yang berharokat. Kemudian yang masuk kepada huruf ada summata, rabbuta, lata. Nah, itu tak yang masuk kepada huruf. Membaca sukum pada tak taknis yang ada lafadz rabbun ini diucapkan summat rubat gitu. Jadi penyukunannya yang ada pada tak taknis ini bersifat asal dengan bertujuan atau tujuannya untuk menyeimbangkan ringannya sukun dengan beratnya fi'il, karena fi'il ini menunjukkan dua makna, yaitu hadas atau pekerjaan dan zaman. Kemudian taknis terkadang ini diharokati karena dikarenakan ada alasan yang bersifat baru atau tidak asal. Seperti contoh kalau di kasroh ada qolatil a'robu, qolati al a'robu amanan. Nah, ini diharokati kasroh untuk menolak bertemunya dua huruf mati ya. Kemudian ada yang di fathah qolata. Nah, ini diharokati fathah untuk memunasabah dengan alif tasnya. Kemudian ada yang diharokati domah wa qolatu. Nah, ini diharokati domah karena mengikuti qiraah yang dibaca domah. Kemudian ada ya fa'il, ini bisa kemasukan ya fa'il termasuk pada kalimat fi'il, yaitu ya fa'il ya, ini bisa ditemukan pada fi'il amar dan fi'il mudhari. Contoh seperti fi'il amar, if'ali, bekerjalah kamu, ini untuk perempuan. Kemudian tangdirina, kamu sedang bekerja. Kemudian ada nun taukid, ini bisa kemasukan nun taukid baik sakilah maupun khofiyah, termasuk tanda dari kalimat fi'il. Seperti contoh akbilan, tadi sungguh menghadaplah. Kemudian nun taukid khofiyah ada akbilan, sungguh menghadaplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.